justru orang akan memberikan kamu sebuah penghargaan, sebuah nilai yang luar biasa. Menjadi sebuah label yang dahsyat ketika kamu meekness, lemah lembut. Artinya apa? Lemah lembut itu artinya gini, saya punya kuasa untuk membalas, tapi saya nggak lakukan. Saya bilang sama Pak Fosi, saya senang kalau ke Semarang. Saya udah keliling Indonesia, kalau di Pulau Jawa ini kota favorit saya Semarang. Saya udah dari ujung ke ujung. Kenapa saya suka Semarang? Karena mungkin yang tinggal di sini udah biasa aja. Semarang tuh bagus loh. Karena yang biasa udah tinggal di sini udah nggak sadar toh. Contoh ya, saya kasih tahu. Tadi waktu saya mendarat, saya nggak mendarat dari arah laut, saya mendarat dari arah kota. Berbukit-bukit loh kotanya. Di Jakarta mana ada, flat. Surabaya flat. Semarang begini-begini. Woi. Dikit-dikit, jalan ke atas dikit bisa lihat kota. Jakarta 2 jam ke puncak, ayo. Lihat kota nggak bisa. Semarang makanya indah. Kota tua the best buat saya. Saya udah pergi ke kota tua di banyak kota di Indonesia. The best, Semarang. The best. Mau tahu satu lagi yang the best siapa? Mau tahu? Kan udah tinggal sini udah nggak berasa soalnya. Airport di Indonesia yang ukuran paling besar cuma Soekarno-Hatta. Ukuran kedua terbesar yang namanya mid-size airport. Bagi saya the best, Airport Ahmad Yani. Paling bagus. Bagus banget. By the way, saya lagi kampanye, saya akan menjadi gubernur Jawa Barat. Beneran, tapi beneran. Tadi saya dijemput Babe, saya bilang, airport Semarang teman keren banget. Saya tuh kalau masuk airport ya, apalagi udah mau pulang, itu udah kayak, saya pernah bilang sama istri saya, udah kayak Changi kecil gitu. Airport Changi di karpet semuanya, dan teduh bagus, bersih banget. Keren banget lah pokoknya Semarang tuh. Udah gitu banyak babi lagi di sini, aduh luar biasa. Berbahagialah engkau yang tinggal di Semarang. Tadi saya di hotel saya dari gym dari atas saya lihat kotanya gitu ya. Emang keren banget ya kota ya, bagus gitu. Gedungnya nggak terlalu tinggi-tinggi banget gitu, pas gitu semuanya. Gitu. Saya tadi videoin, saya kasih ke grup keluarga, saya bilang, emang kota ini indah memang, bagus. Oke, kita mau bahas firman Tuhan. Kemarin tanggal 31 Desember, kami kumpul-kumpul di rumah karena mau ada, biasanya kalau tanggal 31 itu kami perjamuan kudus. Dan kita lagi kumpul-kumpul di rumah, makan malam di rumah sama teman-teman, sama keluarga. Tiba-tiba di jam 7 malam, seorang teman saya dapat telepon dari adiknya. Dan kami semuanya terdiam karena mendengar suara dia agak cukup keras. Karena dia mendengar sebuah berita yang sangat mengejutkan, adiknya kasih tahu dia bahwa papanya dia baru meninggal. Papanya tidur sore dan gak bangun lagi kena serangan jantung. Jadi teman saya ini kami langsung ya moodnya tuh lagi senang-senang gitu, lagi mau menyambut tahun baru gitu ya. Kita biasanya makan malam, terus kita kemudian ibadah singkat di rumah, kita perjamuan kudus, kita sama-sama teman-teman lah biasanya sama keluarga. Akhirnya dia pergi, dia izin. Dan dia bilang di malam hari itu waktu dia mandikan jenazah papanya, dia dengar petasan di luar. Dia bilang, itu ya, bisa hidup itu bisa langsung berubah dengan sekejap gitu. Dia lagi siap-siap mau tahun baru, lagi mau senang-senang gitu ya. Tiba-tiba dia sadar bahwa papanya tidak diizinkan Tuhan lihat 2026. Papanya tugasnya selesai di muka bumi. Jadi kalau sampai hari ini kita masih diperlihatkan 2026, masih ada nafas hidup setiap hari. Gunakan sisa hidup kita sebaik-baiknya, amin. Karena semuanya ini sementara, semua ini sementara. Jadi selama kita hidup, give the best, lakukan yang terbaik. Kalau engkau belum lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Ngapain bawa-bawa beban? Ngapain bawa-bawa sesuatu yang sampah-sampah dari tahun lalu bahkan? Udahlah, hidup ini cuma sekali, berikan yang terbaik. Dan justru ya, kalau kita lakukan itu, kita menjadi orang-orang yang sangat merdeka di dalam Tuhan. Sebuah pribadi yang paling sulit dikalahkan itu memang adalah diri kita sendiri. Makanya
kalau kita masih diizinkan lihat tahun ini, kita mulai harus bilang sama diri kita untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi yang tahun lalu. Jangan banding-bandingkan hidupmu dengan orang lain. Bandingkan hidupmu dengan hidupmu sendiri kemarin, bulan lalu, tahun lalu, gitu loh. Jadi saya ini harus lebih baik daripada saya yang kemarin. Kalau saya kemarin suka gampang marah, saya harus lebih baik lagi tahun ini. Saya harus lebih bertumbuh di dalam Tuhan, gitu loh. Nah itu kan jadi pergumulan kita akhirnya masing-masing ya. Jadi kalau kita masih diizinkan lihat tahun ini, ada satu pribadi di firman Tuhan yang paling sering ngomong sama dirinya sendiri. Dan saya suka banget, saya jadi ketagihan gitu baca kata-katanya dia. Pribadi ini namanya Daud. Dia yang sering banget ngomong sama jiwanya dan dia sering bilang ini, hai jiwaku, hai jiwaku. Dia ngomong itu berkali-kali ya. Salah satunya yang sungguh indah tuh ada di Mazmur 103. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Mazmur 103 ayat 1 dan 2. Firman Tuhan berbunyi begini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dia katakan gitu. Pujilah namanya, hai yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan, ini luar biasa yang terakhir ini. Janganlah lupakan segala kebaikannya. Seringkali kita mikir-mikir kebaikan Tuhan tuh kalau kita dapat sesuatu yang misalnya cukup besar ya, cukup signifikan lah misalnya dalam hidup ini. Coba mulai latih diri kita untuk belajar lihat kebaikan Tuhan dalam hal-hal kecil. Karena kalau hal kecil aja Tuhan perhatikan dengan sangat detail, apalagi perkara besar dalam hidupmu. Tahun lalu saya baru pulang dari khotbah hari Minggu. Saya dalam kondisi yang kalau hari Minggu tuh kan full biasa sampai malam, dari pagi sampai malam. Jadi saya lagi di mobil pulang, saya nggak pernah punya supir. Dulu pernah punya supir cuman sekali dua kali untuk antar anak sekolah waktu mereka masih kecil-kecil, tapi udah habis itu nggak pernah lagi. Sebisanya kita antar mereka, kita yang antar. Jadi saya sama istri saya tuh terlibat dalam hidup anak-anak ya kami dari mereka kecil ya. Dan saya tuh suka me time sendiri di mobil. Saya suka merenung sendiri, dengerin firman, denger musik. Saya suka sendirian lah pokoknya, saya nggak suka ada supir. Jadi saya pulang lah sendirian di mobil. Tiba-tiba saya tuh suka minum air kelapa hijau yang dingin banget. Ada yang suka air kelapa hijau gak? Ih gak ada yang suka, oh ada 1, 2. Oke. Itu bagus loh, sehat buat tubuh kita. Saya suka banget tapi harus dingin ya, jangan yang room temperature, harus dingin banget. Itu bagi saya tuh seger banget kalau minum air gitu. Saya pengen banget tuh, karena kondisi capek ya sepanjang hari ya. Terus dalam hati gini, di dekat rumah ada sih yang jualan di pinggir jalan, cuman males gitu stop lagi. Males, ntar kalau beli lagi dibelah lagi, baru dinginnya baru kapan gitu ya. Udah pengen banget minum. Saya dalam hati gini, udahlah pulang aja, minum air es aja lah di rumah gitu. Sampai di rumah saya copot sepatu, istri saya lagi nonton TV terus dia gini, sayang tuh di kulkas ada air kelapa hijau dingin. Terus saya bengong dong ngeliatin dia. Kok kamu tahu aku pengen air kelapa hijau? Terus dia dengan nyantai gini, kan aku istri kamu. Enggak beneran, aku pengen banget. Di mobil tuh aku pengen banget barusan. Gimana caranya? Tadi siang pulang gereja, aku beliin di pinggir jalan, udah dibelah dari siang, itu udah dingin banget, udah berjam-jam tuh di kulkas, dia bilang gitu. Saya minum sambil nangis. Terus saya mulai bilang gini sama diri saya, ini ya hal-hal kecil kayak gini nih. Ketika Tuhan pelihara hidup kita dari hal-hal detail dalam hidup kita. Ini mau saya simpan dalam hati saya. Supaya apa? Ketika saya lewatin hari-hari sulit, saya akan ingat hal-hal itu. Kalau hal kecil aja, air kelapa hijau aja Tuhan perhatikan. Apalagi hal besar dalam hidup saya. Makanya ya, Hagar, dia konflik toh sama majikannya. Dia keluar, dia kabur dari rumahnya Sarah. Waktu dia kabur, dia hamba kan, dia kabur. Didatengin sama Tuhan di padang gurun lewat malaikatnya, ditanya gini, kamu tuh dari mana, kamu mau kemana? Akhirnya disuruh sama Tuhan, udah balik aja walaupun kamu ditindas, karena memang panggilan aku tuh untuk kamu ada di situ, udah nanti kamu dapat berkat khusus lah gitu ya. Ada satu ayat di Kejadian 16, dia katakan begini, engkau adalah Allah El Roy. Allah El Roy itu artinya Allah yang melihat aku. Mungkin kita berpikir gini, siapa sih saya? Dari sekian juta orang Kristen, anak Tuhan yang disebut. Emangnya segitu detailnya Tuhan perhatikan saya. Kita menyembah sosok pribadi yang maha kuasa, maha hadir, maha tahu. Dan semua anak-anaknya diperhatikan detail sama dia. Itu betapa besar kasihnya dia kepada saudara dan saya, detail.
Makanya waktu dia bilang engkau adalah Allah El Roy, the one that sees me, Tuhan yang melihat aku. Itu saya amenkan. Itu sebabnya yuk mulai ngomong sama diri sendiri. Karena saya tahu nih, saya juga mengalami hal yang sama, saya juga manusia kok ngelewatin hari-hari di mana nanti ada hari-hari di mana takut. Di mana tiba-tiba khawatir. Adalah gitu-gitunya. Di mana satu hari tiba-tiba agak ragu, tiba-tiba agak kesel, agak emosi. Adalah hari-hari kayak begitu, agak sensitif. Namanya juga manusia. Namanya juga kita hidup dengan emosi yang begini-begini setiap hari kan. Nah, kemenangan saya kemarin gak bisa saya bawa ke hari ini. Kemenangan yang saya kemarin itu buat kemarin. Saya butuh firman lagi hari ini, saya butuh ngomong lagi sama diri saya hari ini. Nah, salah satu ayatnya Daud yang saya sampai hari ini ngomong sama diri saya sendiri. Dan kalau pagi saya kutip ayat-ayat ini, itu ada di Mazmur 131 ayat 2. Mazmur 131 ayat 2 tuh ngomong begini. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Ini keren banget. Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Kalau saya bisa tambahkan yang penuh sampah. Seperti anak yang disapih berbaring dekat ibunya. Ya seperti anak yang disapih jiwaku dalam diriku. Disapih itu artinya meninggalkan ketergantungan sama susu. Berarti Daud lagi ngomong sama dirinya begini. Dewasa dong. Jadi orang tuh dewasa dikit kenapa sih gitu. Dia ngomong sama dirinya sendiri loh. Terus dia ngomong, aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Berapa banyak di antara kita, termasuk saya juga. Yang kalau tidak hati-hati, kita ngikutin emosi kita melangkah ke jalan yang salah. Banyak orang mau cepat-cepat. Ketika ada sesuatu masalah, dia bereaksi bukan berespon. Reaksi adalah langsung, tanpa mikir. Karena mau cepat-cepat. Padahal Tuhan selalu bilang gini, jangan gelisah, itu artinya jangan cepat-cepat. Biarlah aku yang bertindak, kamu pelan-pelan karena proses di dalam saya selalu pelan-pelan. Tenang, berapa banyak di antara kita yang langsung mau bertindak. Saya karena hidup di Jakarta bertahun-tahun udah kenyang ngeliatin orang berkelahi di jalanan, itu hampir tiap hari Bapak Ibu. Jadi kalau gak perlu ke Jakarta, udahlah jangan ke Jakarta. Pusing saya ngeliatin orang di Jakarta tuh. Dan ngikutin emosi ya, di mana-mana tuh orang panas-panasan karena memang kotanya keras. Makanya ada yang sampai mati di jalanan gara-gara berkelahi. Bayangin coba, rebutan masuk pintu tol, berkelahi di jalanan, meninggal satunya, pukul-pukulan. Dua-duanya mau pulang kantor, lagi pulang kantor ditunggu keluarganya loh di rumah. Dua-duanya nggak pernah pulang. Yang satu meninggal, satu masuk penjara. Gara-gara dikuasai sama emosi. Makanya Daud bilang apa? Aku menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Karena memang banyak sampah di dalam dunia ini. Nah perhatikan ini baik-baik. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat. Sebagai orang Kristen kita harus mengerti ini, hukuman dosa dihapus. Apa hukuman dosa? Maut. Hukuman dosa dihapus. Itu sebabnya masa depan kita gemilang bersama Yesus. Gak ada kematian bagi orang Kristen. Bahkan lebih tepatnya orang Kristen itu meninggal bukan mati. Karena kita gak bisa mati lagi. Kematian dikalahkan di kayu salib. Di detik kita tutup mata di bumi, di detik yang sama kita bangkit di pangkuan Bapa di sorga. Kematian tidak berkuasa atas anak-anak Tuhan. Dahsyat gak tuh Tuhan Yesus kita? Jadi lebih tepatnya orang Kristen meninggalkan dunia. Tubuhnya kembali kepada debu sama tanah, menunggu nanti tubuh kemuliaan, roh sama jiwanya langsung di detik yang sama ada di pangkuan Bapa di sorga. Di mana tuh Pak tempatnya? Mana saya tahu, saya belum pernah ke situ. Pokoknya udah pasti di pangkuan Bapa, to be present with the body is to be present with the Lord, itu bahasa Inggrisnya. Ketika saya absen dari tubuh saya langsung ada di dalam hadirat Dia. Itu yang terjadi, makanya Tesalonika katakan apa? Jangan berduka seperti orang yang tidak memiliki pengharapan. Karena semua nanti akan ketemu lagi. Indah toh di dalam Tuhan. Nah, ketika ini terjadi, ketika kita mengerti ini dengan benar, kenapa hari ini masih ada kecelakaan? Kenapa hari ini masih ada penyakit? Kenapa hari ini masih banyak orang yang melakukan kejahatan? Kenapa masih ada kriminal? Kenapa masih ada bencana? Karena kuasa dosa masih ada. Waktu iblis dilucuti, firman Tuhan katakan dilucuti, dikalahkan di kayu salib. Yang dikalahkan adalah kuasa untuk menghukum manusia dengan kematian. Hukuman dosa dihapus. Itu artinya dilucuti. Nah dia masih ada di bumi ini. Karena yang ditebus di kayu salib adalah saudara sama saya.
Ya, itu sebabnya karena dia masih ada berseliweran di sini menunggu nanti masuk ke dalam api neraka, karena dia masih hadir di sini, itu sebabnya kuasa dosa masih ada. Karena kuasa dosa masih ada, kita masih mengalami yang namanya cobaan. Kita mengalami yang namanya hal-hal buruk di dalam dunia ini. Itu yang terjadi. Tapi anak Tuhan di dalam perlindungan Tuhan, semua rancangan Tuhan terbaik buat anak-anak Tuhan. Itu aja, kita pegang itu teguh-teguh. Jadi jangan salahin Tuhan, karena kuasa dosanya masih berseliweran. Nah, kenapa dia diizinkan untuk ada? Karena Tuhan tidak pernah paksa manusia untuk terima dia sebagai juru selamat. Tuhan mau anak-anaknya, kita yang terima dia sebagai juru selamat, mempertontonkan kemuliaan Tuhan kepada dunia, karena neraka tidak pernah diciptakan buat manusia. Neraka diciptakan buat iblis. Jadi selama manusia hidup, manusia terus diberikan kesempatan demi kesempatan untuk lihat kebaikan dan kejahatan untuk dia memilih, karena Tuhan gak pernah paksa. Jadi Tuhan mau kita semuanya yang sudah terima dia sebagai juru selamat, walaupun berhadapan sama masalah, walaupun sama-sama orang dunia juga berhadapan sama masalah, dia adalah rumah yang didirikan di atas pasir, saya adalah rumah yang didirikan di atas batu. Sama-sama kena badai, tapi dia runtuh, saya tidak. Dan di situ ketahuan di mana kehidupan kita dibangun. Ketika sama-sama kelihatan di depan umum, kehidupan sama-sama aja kelihatannya. Seperti dua rumah itu nggak kelihatan fondasinya. Kapan kelihatan ada fondasinya? Ketika ada badai terjadi. Ketika badai terjadi, yang satu runtuh, yang satunya berdiri teguh. Siapa? Anak-anak Tuhan. Di situ kemuliaan Tuhan dipertontonkan, di situ orang-orang akhirnya bisa menilai, di situ mereka diberikan kesempatan untuk mengenal dia sebagai juru selamat. Jadi tugas kita hari ini, selain kita mengalahkan diri kita sendiri di tahun ini, kita juga harus bertumbuh dalam kasih karunia Tuhan, dan hidup kita harus jadi berkat buat banyak orang. Alkitab udah kasih tahu semua kuncinya. Bapak Ibu, kalau bisa dirangkumkan ya, diringkas kehidupan kita tuh seperti apa. Itu harusnya membuat kita tuh sadar. Daud dikatakan orang yang berkenan kepada Tuhan, walaupun dia pernah jatuh dalam dosa. Dia adalah orang yang selalu kembali kepada Tuhan, dia minta ampun sama Tuhan. Itu keluar dari mulut Tuhan. Henok adalah orang yang Tuhan katakan orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, Alkitab katakan. Ayub dikatakan orang yang tidak bercela. Jadi semua kehidupan punya ringkasan. Semua kehidupan punya rangkuman. Apa rangkuman hidup kita nantinya? Kalau kita dipanggil pulang sama Tuhan. 1 Timotius 6 ayat 7 mengatakan kita datang ke bumi ini tidak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Semua dari kita keluar dari rahim ibu gak pakai baju. Kita nanti pulang pun gak pakai baju. Kita datang ke bumi ini keluar gak pakai baju, dikasih baju, kita gak bisa pilih bajunya. Nanti ketika kita meninggalkan dunia ini kita dimandikan lagi, kita dikasih baju, kita juga gak bisa pilih bajunya. Mana ada orang di peti mati tiba-tiba ngomong gini, posisinya kan gini kan, bilangin aku gak suka jasnya ganti ya. Bubar yang melayat. Bayi baru lahir, dikasih baju sama suster, gak berdaya toh. Di 2 event ini kita gak berdaya loh. Dikasih baju, bayi masih kecil, bayi tiba-tiba ngomong, suster aku gak suka bajunya, menjerit susternya. Di 2 event ini kita datang dan pergi, tidak bawa apa-apa. Gak ada sehelai benang pun di atas kita. Alias apa? Kita bukan pemilik. Kita hanya sekedar pengelola kehidupan. Mau kejar apaan? Mau hidup kita ringkaskan dengan pengejaran akan uang, harta, jabatan, status, ketenaran, uang. Dan tanpa kita sadari itu yang kita wariskan kepada keturunan kita. Jadi salah semua akhirnya. Apa rangkuman hidup kita? Apa ringkasan hidup kita nantinya? Coba baca ayat ini ya. Tuhan kasih tahu begini kepada para orang-orang agamawi. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40 mengatakan begini. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Saya juga harus menilik diri saya sendiri. Saya sebagai hamba pelayan Tuhan selama 28 tahun, saya harus keras sama diri saya sendiri. Kalau enggak saya bisa keluar jalur Bapak Ibu. Saya bisa terima-terima jadwal sembarangan dan saya ambil semuanya, mengabaikan satu fokus yang paling luar biasa penting dalam hidup saya. Siapa? Keluarga saya. Saya bisa dengan gampangnya melakukan itu. Karena saya, mau panggung, mau dapat jadwal apa segala macam. Gak bisa.
Makanya saya strict, saya keras sama diri saya sendiri. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil di Jakarta saya nggak ambil jadwal sore. Gereja bilang begini, Pak bisa nggak sore di gereja kami? Nggak bisa. Saya udah ada pelayanan ya Pak? Iya. Dia tanya, kalau dia nggak nanya dia nggak tahu. Di mana Pak? Saya bilang ini, di rumah. Pelayanan apaan Pak di rumah? Pelayanan sama anak-anak saya. Oh berarti Bapak bisa dong khotbah di gereja kami? Nggak bisa. Lah berarti kan Bapak nggak ada jadwal, yaitu jadwal saya di rumah sama anak-anak. Nggak mudeng, kenapa? Agamawi toh. Ya Bapak Ibu ya, urutan pertama Tuhan, urutan pertama pelayananmu adalah keluargamu. Ketiga, apa yang kau lakukan full time, itulah pelayananmu. Jangan ngomong gini, ya, cuman pelayanan di dalam organisasi gereja seminggu sekali, terus ngomong gini, kamu pelayanan di mana? Cuman jadi singer seminggu sekali kita sebut organisasi gereja. Bukan. Itu nomor 4. Nomor 3, itu yang kita lakukan full time. Kalau Bapak Ibu full time di dalam organisasi gereja itu pelayananmu. Kalau enggak full time di situ, full time-mu apa? Saya teller bank Pak. Nah itu pelayananmu. Semuanya terperangkap dalam sistem agamawi. Jadi enggak terbuka ininya. Makanya ibadah dikurung di dalam gedung gereja. Padahal ibadah yang sebenarnya di luar sana. Kan eklesia, kata eklesia pertama kali diucapkan itu sama Yesus. Dia tiba-tiba mementahkan semua yang terjadi di dalam pikiran orang Farisi. Tuhan hanya bisa ditemui di dalam rumah ibadat. Dia bilang begini, aku akan dirikan gerejaku, eklesiaku di atas rock, di atas batu karang ini. Itu pertama kali kata eklesia keluar, assembly of the believers. Orang-orang yang percaya, yang dipanggil keluar, ada kata itu, keluar. Detail kalimat itu. Jadi kalau ditanya, apa pelayananmu? Teller bank Pak. Itu baru luar biasa. Pelayananmu apa? Saya pilot Pak. Pelayananmu apa? Saya OB Pak. Pelayananmu apa? Saya akuntan, saya lawyer. Saya kerja buat negara Pak. Itu pelayanan saya. Itu baru luar biasa. Jadi gak ada lagi tuh namanya hari kudus cuman hari Minggu aja, enak aja. Terus hari Senin sampai hari Jumat hari apa? Hari kerja Pak. Jadi ntar hari Minggu semuanya jadi munafik semuanya. Karena serba kudus, semuanya kudus. Nah contoh ya, banyak gereja di dalam mall di Jakarta. Banyak. Saya suka memperhatikan perilaku orang. Masuk ke dalam mall, dibukain pintu sama satpam. Disapa, oh enggak akan. Enggak akan disapa. Dia masuk, nanti gerejanya kan di dalam mall kan. Nah udah mau masuk pintu gereja ada greeter, ada usher depan pintu toh. Gini-gini, shalom, oh dia berubah langsung. Shalom, shalom. Saya kalau ngeliatin kayak gitu pengen, harusnya shalom di tadi sama satpam. Ngapain shalom-shalom di sini? Itu bagi saya jagoan kandang. Ya coba lihat ya. Tiba-tiba saya jadi banyak ayat, mau saya, untuk ini dulu deh. Yohanes 5 ayat 39 coba lihat. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci. Tahu firman, dengar firman. Sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Walaupun kamu baca tentang Yesus, masuk sini keluar sini akhirnya. Namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Kamu tidak terima prinsipku untuk kamu lakukan dalam hidupmu. Kenapa? Karena firman Tuhan paradoks. Yang saya terima yang enak-enak aja. Karena semua firman Tuhan, semua saya bisa katakan bertentangan sama logika manusia. Saling mendahului dalam memberi hormat, enak aja. Orang dia bersalah sama saya, ngapain saya minta maaf duluan? Nah yo. Saling mengasihi sama seperti Kristus mengasihi saya, berarti bukan berdasarkan kasih orang itu kepada saya. Ayo. Paradoks toh. Masuk ke dalam jalan yang menuju kepada kehidupan, jalan kebenaran tuh sempit. Orang gak suka masuk jalan sempit, mana ada yang suka jalan sempit. Di depan kita ada gang sama jalan tol, pilih mana? Jalan tol lah. Matius 7 bilang apa? Jalan yang menuju kepada kehidupan. Yesus itu apa? Jalan, kebenaran, dan kehidupan toh. Jalan menuju kepada kehidupan yang tengahnya adalah kebenaran, itu masuk lewat pintu yang sempit, sedikit orang mendapatinya. Berarti apa? Jalannya Tuhan, gak populer. Gak populer. Nah itu gimana cara menanganinya kalau kita gak taklukkan diri sendiri. Alkitab ngajarin lagi, yang lebih ekstrim lagi nih, ayo. Lemah, lembut, bahasa Inggrisnya meekness. Matius 5 bilang begini,
Kalau kamu lemah lembut, kamu memiliki bumi. Orang mau memiliki bumi dengan kekerasan, dengan harta, dengan kuasa, dengan ketenaran, dengan jabatan, dengan pengaruhnya dia. Paradoks. Justru orang akan memberikan kamu sebuah penghargaan, sebuah nilai yang luar biasa, menjadi sebuah label yang dahsyat ketika kamu meekness, lemah lembut. Artinya apa? Lemah lembut artinya gini, saya punya kuasa untuk membalas, tapi saya nggak lakukan. Saya punya kuasa untuk membalas, untuk membela diri saya, tapi saya biarkan Tuhan yang membela. Itu lemah lembut artinya. Itu paradoks. Itu semuanya paradoks. Makanya firman Tuhan seperti begini, ketika mengajari kita hal-hal seperti begini, yang di kitab Yohanes dikatakan begini, kamu tuh dengar firman, kamu mau ngapain sih? Apa ringkasan hidupmu? Apa rangkuman hidupmu ketika nanti kau meninggalkan bumi ini? Makanya saya bawel sama orang tua kan. Warisan terbesar engkau bisa berikan kepada anak-anakmu, firman Tuhan, gak ada yang lain. Dan firman itu bukan sekedar di mulut, lakukan firman di rumahmu. Tunjukkan kepada mereka. Saya baru dapat kabar barusan, istri saya baru mendarat. Di awal bulan ini saya sama istri saya nganterin anak saya yang bungsu pergi kuliah. Kami dalam kondisi yang sangat sedih sebenarnya. Karena kami harus berpisah sama kedua anak kami. Yang pertama udah pergi sejak dia umur 16 tahun, dia sekarang sudah 26 tahun. Sekarang yang kedua meninggalkan kami empty nester, udah habis, anaknya cuma 2. Saya pulang duluan 2 minggu lalu. Istri saya masih tinggal di sana untuk ngurusin dia. Baru hari ini, tadi sebelum saya naik mimbar dia baru kasih tahu, sayang aku udah mendarat ya di Jakarta. Saya tanya gini, how are you? Kamu gimana? Aku gak apa-apa kok gitu. Kita nangis. Saya nangis sendiri, nanti dia nangis sendiri. Kemarin waktu saya meninggalkan dia di airport, waktu saya mau pulang, dia peluk saya. Saya betul-betul nahan nangis sampai saya udah pisah sama dia di dalam, baru saya nangis. Tapi nangisnya nangis lega. Dia bilang gini sama saya, Daddy, thank you ya Dad for everything. Buat semua firman yang Daddy udah ajarin sama aku dari kecil. I'll be okay. Aku akan baik-baik aja Dad. Thank you so much ya Dad. I love you so much. Nangis saya di dalam, tapi nangis lega. Roh Kudus bilang gini, tugasmu selesai buat dia. Biarlah dia kuliah, tanganku yang perkasa akan memegang tangannya dia. Tenang aja Bill. Satu hari ya, ini saya kasih tahu nih. Tadi saya cerita dia makan siang. Tahun lalu, saya sebut aja lah tempatnya. Karena beliau adalah mentor saya. Saya punya jadwal di GBI Rock Ambon. Dan jadwal itu sudah terjadwal setahun sebelumnya. Di bulan Juni kemarin. Di bulan Mei kemarin. Nah kalau ke Ambon Bapak Ibu, itu ibadah cuma jam 9 pagi, cuma 1. Nah saya harus berangkat biasanya hari Sabtu. Supaya aman, kan jauh perjalanannya. Kalau ke Semarang kan cuma 50 menit. Kalau saya ketinggalan pesawat tadi, ya, saya ketinggalan nih tadi pesawat. Saya bawa mobil ke sini, 5 jam nyampe di sini. Ada jalan tol, kereta juga banyak, pesawat berikutnya juga banyak, ya kan? Banyaklah jalan ke Semarang dari Jakarta tuh aman. Banyak tol, kereta, pesawat, banyaklah. Mudah-mudahan nanti ada bus ya. Jakarta Bandung kan 30 menit, siapa tahu nanti Jakarta Semarang cuma sejam. Aduh enak banget. Busnya nanti stasiunnya di depan sini misalnya kan enak banget gitu. Stasiun Gajah Mada gitu ya, wah enak banget tuh pasti ya. Naik apa Pak? Naik bus Jakarta Surabaya tapi stop di Semarang, transit. Oh enak banget. Siapa tahu nanti, kan katanya mau dibangun soalnya kan. Gampang toh ke sini. Ambon nggak bisa, jauh. 5 jam, 6 jam ke sana. Jadi saya berangkat hari Sabtu. Saya lihat jadwal. Beberapa bulan sebelumnya, kaget saya. Karena di hari Sabtu itu adalah wisuda anak saya, wisuda SMA. Anak saya yang barusan pergi ini. Dan kami udah komit untuk datang ke semua wisudanya mereka, dari mereka TK, semua kami datengin. Terus anak saya tuh waktu saya lagi ngomong begitu di kamar, kita lagi mesbah keluarga, dia sempat ngomong gini mas saya, udah it's okay Dad, it's okay gak apa-apa. Udah pergi aja, it's okay. Tiba-tiba malam itu, kayak saya digerakin Tuhan untuk lihat Traveloka.
Waktu saya lagi lihat ternyata ada pesawat yang jam 12.30 pagi di hari Minggu. Nyampe di Ambon jam 7 pagi. Ibadah jam 9 toh. Masih keburu dong. Dengan catatan pesawatnya nggak delay. Kalau pesawatnya delay ya udah kelar saya. Kan mepet banget ini. Dan saya pasti capek banget. Saya susah tidur juga di pesawat kalau udah kayak gitu. Saya udah tahu saya pasti capek banget. Habis ibadah saya bisa tidur lah paling tidak. Jadi saya cuma punya waktu mendarat ke hotel bentar, mandi, langsung ibadah tuh jam 9. Saya telepon Om Kris Manusama. Saya bilang gini, Om, diskusi aja nih Om ya. Ternyata tuh hari Sabtu tuh wisuda anak aku. Kalau aku berangkat jam 12.30 malam, nyampainya jam 7 pagi, gimana ya Om? Agak mepet ya. Gimana diskusi aja nih nanya Om. Tahu gak dia bilang apa? Dengan suara dia yang serak. Bill, ditelepon. Ini berarti suka dengar khotbahnya Om Kris di sini. Sampai tahu suaranya ya. Dia tuh mentor saya yang luar biasa. Dia bilang ini, Bill, anak lu lebih penting dari gereja gua, Bill. Lu datang ke wisuda dia, Bill. Kalau besok lu telat ke sini, gua yang khotbah. Udah nggak usah khawatir, Bill. Datang, Bill. Dia akan ingat itu seumur hidup. Saya ganti pesawat saya. Saya kasih tahu sama Keaton. Dia lihat saya, dia bilang, so you can come. Jadi bisa datang, bisa. Mukanya berubah. Mukanya begini, matanya, thank you Dad. Dia peluk saya. Saya berangkat malam hari. Puji Tuhan nothing happen, semuanya aman-aman aja. Saya sampai jam 7 pagi di sana. Saya ke lounge gereja, saya ketemu Om Kris di situ. Saya peluk dia. Thank you ya Om. Dengan nangis. Saya nangis peluk dia bilang ini, Bill, hebat lo Bill. Lu masih berani telepon gua. Masih mau diskusi sama gua demi anak lo. Itu yang lo harus lakukan buat dia. Bapak Ibu, Tuhan nomor 2 keluarga. Nomor 3, apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita, kita lakukan full time. Itulah pelayanan kita yang luar biasa, lakukan dengan segenap hatimu. Dan ketika kita memberikan hidup ini buat orang lain, perhatikan prinsip ini, Lukas 14 ayat 12. Lukas 14 ayat 12. Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Kenapa? Karena engkau akan berbahagia. Kenapa engkau berbahagia? Karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Kalau menghidupi hidup ini, membagikan kebaikan sama orang lain, jangan hitung-hitungan. Jangan dibaca ayat ini secara letterlock. Jadilah kado buat orang lain. Dan makin orang itu gak bisa balas, hati kita makin dibuat berbahagia. Makanya saya gak heran yang saya bilang tadi, masuk ke dalam pintu mall, dibukain pintu loh Mas Satpam, gak ditegur. Kenapa? Bagi dia kelompok marginal. Apa untungnya gue? Sapa lu. Saya sapa kamu, apa untungnya buat saya? Kalau saya masuk ke dalam pintu gereja saya gak nyapa, nanti status saya jadi jelek, dipikirnya sombong di dalam gereja. Jadi di dalam pikirannya dia, kalau saya mau masuk ke dalam gedung gereja saya harus berubah semuanya. Gak gitu. Dimanapun saya dan saudara berada, tempat itu berubah jadi tempat ibadah karena kita adalah gerejanya. Jadi waktu pintu mall dibuka, orang itu gak bisa balas sama kita. Makasih ya Mas. Petugas toilet coba. Udah kita ngotorin toiletnya dibilang apa? Makasih, makasih. Ada yang bilang terima kasih? Mana ada? Nyelonong semuanya. Satu hari saya stop di Terminal 3 Soekarno-Hatta. Saya bilang gini, Mas, makasih ya Mas, toiletnya bersih. Itu kan outsource ya. Dia mikirnya waktu saya ngomong itu saya siapa? Dari kantor pusat lah. Siap. Mas, kaku banget sih. Siap, Bapak dari kantor pusat? Bukan, gue pelanggan. Udah nyantai aja. Oh siapa?
Mas, udah berapa lama kerja di sini? 2 tahun Pak. Asal mana? Banyumas. Keluarga? Anak? Syukur Pak, udah bisa saya bawa ke Cengkareng, sekarang udah kos-kosan deket sini Pak. Jadi saya udah deket sama keluarga. Mas mau tanya, selama 2 tahun Mas kerja di toilet di Soekarno-Hatta ini, ada gak seperti saya pernah nyapain? Mana ada Pak? Mana ada Pak? Semuanya juga nyelonong aja pergi. Terus saya tanya gini, ada yang boleh dapat tip, ada yang gak boleh dapat tip toh? Boleh dapat tip gak Mas? Gak boleh Pak, kalau ketahuan saya dimarahin, gak boleh Pak. Udah policy perusahaan, kalau ada yang boleh, kasih aja. Bapak Ibu, orang-orang ini gak bisa balas, ini Alkitab katakan, hati kita dibuat berbahagia. Apalagi orang yang bersalah sama kita lepaskan pengampunan, dia bisa balas kebaikan, gak bisa. Hati kita dibuat berbahagia. Gunakan sisa waktumu sebaik-baiknya. Dan biarlah ringkasan hidup kita itu akhirnya ditentukan menjadi orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Paradoks, bertentangan dengan logika manusia. Makanya Alkitab bilang kalau mereka makin gak bisa balas, hatimu dibuat berbahagia. Ada mbak di rumah saya yang kerja sama saya sudah 26 tahun. Saya udah umrohin dia 3 kali. Rumahnya dia di kampung udah kita renovasi. Satu hari dia pensiun, dia punya rumah yang sangat layak. Dia kerja dengan kami mengabdi dirinya dia. Seusia anak saya yang pertama, 26 tahun. Dia mengalami 2 kepedihan dalam hatinya ketika ini anak-anak akhirnya pergi kuliah. Yang kemarin saya videoin dia di airport, nangis saya. Nangis saya lihat dia seperti seorang ibu kan, seperti kehilangan juga anaknya. Saya kemarin bilang sama dia, Mbak, kalau mau pulang lebaran, mau lebih dari sebulan juga gak apa-apa loh Mbak. Biar Mbak juga tenang, rileks aja di rumah, saya bilang itu. Bapak Ibu, dia galak sama saya. Dulu waktu anak-anak masih kecil-kecil, saya bawa pergi. Kalau misalnya Mbak telepon majikan, biasanya ngomongnya apa kalau ditelepon? Permisi Pak, selamat malam Pak, oh dia gak ada. Anak-anak saya bawa pergi nih ya, malam-malam ya, udah 9:30 belum pulang toh. Masih kecil-kecil, masih sekolah. Terus mereka gak tidur siang. Dia kan protektif banget sama tuh anak-anak. Saya ditelepon. Ngomongnya apa ditelepon? Posisi di mana? Emangnya gue grab posisi di mana? Terus saya dimarah-marahin. Itu anak-anak gak tidur siang, dibawa-bawa sampai malam, gimana sih? Krek ditaruh teleponnya, ayo. Saya ketawa sama istri saya. Ini anak-anak juga anak kita kok dia yang sewot coba ya. Itu segitu dia sayangnya sama tuh anak-anak. Satu lagi mbak di rumah kami ya. Selalu lama lah kalau kerja di rumah saya, bisa 10-15 tahun. Tapi kan biasanya ujung-ujungnya mau menikah, terus akhirnya pergi. Kalau yang ini punya suami meninggal semua suaminya. Yang satu ini yang 26 tahun, jadi udah gak mau nikah lagi. Dulu suaminya nikah sama dia suruh tinggal di rumah. Kamu menikah sama saya, tinggal sini. Terus bukan minta izin sama saya. Itu saya mau nikah ya, nanti suami saya tinggal sini pokoknya gitu. Gitu kalau ngomong gitu. Oh iya mbak, iya mbak. Manajer banget lah pokoknya dia tuh, bos di rumah. Kemarin ya saya pulang dari Surabaya, dia tuh kan yang masaknya jago banget dan enak banget, pokoknya top lah. Teman-teman saya tuh kalau ke rumah, saya punya teman-teman dekat ya, kalau misalnya saya buka pintu kamar, itu udah di meja makan, udah sambil makan. Kak makan kak gitu, itu ada teman-teman kayak begitu, yang sekurang ajar itu ada. Karena mereka memang suka makanan di rumah, susah, kan tiap hari dia masak. Kemarin saya pulang dari Surabaya malam-malam, sampai di airport Soekarno-Hatta udah jam 11. Saya baru pulang dari Betani. Saya udah bilang loh padahal sama dia. Dia kan tanya, Mas pulangnya kapan? Gitu. Kalau nanya tuh gitu soal minggu malam gitu. Udah gak usah masakin apa-apa, aku pasti udah makan jam segitu gitu. Udah kan, udah. Ditelepon saya jam 11. Sama ngomongnya suka kayak gitu, posisi udah di mana gitu. Udah di airport mbak, udah nyampe, bentar lagi pulang ini saya mau ke tempat parkiran mobil dulu. Gitu kan saya parkir mobilnya di bandara. Itu makanannya udah disiapin ya di atas meja gitu. Lah aku udah makan mbak. Udah dari tadi makan udah jam 11 malam udah gak mau makan lagi. Ngambek dia. Ya gimana, makanan udah disiapin juga. Udah anget semua, telur udah dibuatin juga.
marah-marah sendiri. Saya tuh suka telurnya dia memang, telur orak-arik dicampur sama bawang. Bawang itu dimasaknya sampai agak-agak gosong-gosong dikit ya, asin-asin gitu, kasih telur orak-arik. Memang top banget sama sambelnya dia. Sambal bajaknya luar biasa. Jadi lapar ya. Dia marah-marah. Itu telur udah dibuatin semuanya, udah dipanasin makanan. Saya yang tadinya nggak mau makan, saya akhirnya ngomong gini, iya mbak, nanti aku makan, udah tenang aku makan. Jadi saya pulang saya makan. Demi dia senang. Malam saya lagi makan, untuk supaya hatinya senang, dia dicek sama dia. Kan udah malam sampai rumah tuh, udah jam 11:30 loh. Dia keluar dari kamarnya. Enak gak? Enak Mbak Sal, namanya Ibu Sal, enak Ibu Sal gitu. Makanya makan, ntar masuk angin, nggak makan. Kayak induk semang gitu loh. Kita tuh diurusin banget sama dia kayak gitu. Makanya gimana nggak cinta sama dia tuh. Nah yang kecil dulu ya, tahun 2000, datang ke rumah saya. Datang ke rumah nih. Kita interview kan, umur 19 tahun. Mbak, mimpimu apa Mbak? Aku nggak mimpi Pak tadi malam. Cita-cita Oh cita-cita Pak, aku pengen jadi akuntan Pak. Loh kenapa nggak terusin sekolah? Asalnya mana? Jawa Tengah katanya gitu. Probolinggo apalah gitu. Purbalingga apalah, lupa saya. Terus dia bilang, iya Pak putus sekolah Pak gitu. Kenapa nggak terusin? Ya nggak ada uang Pak, makanya saya ke kota Pak cari kerjaan. Terus saya ngomong gini sama dia, kamu mau nggak terusin pakai paket C SMA? Mau Pak? Bisa ya Pak? Bisa. Nanti kamu kerja sampai jam 3, saya panggilin ojek aja, kamu sekolah ambil paket C biar kamu selesai SMA-nya di sini. Oh ya mau Pak gitu. Tapi beneran sekolah loh, sampai kamu lulus beneran. Dan saya mau kamu bener-bener kejar cita-citamu, jangan selama-lamanya kerja sama saya. Oh dia nangis. Nanti potong gaji ya Pak, gak usah. Selama saya bisa biayain, saya biayain lah, saya bilang gitu. Tapi kamu serius loh ya. Dia sekolah. Selagi sekolah diajarin bahasa Inggris sama anak-anak saya di rumah. Satu hari kurang ajar tuh anak saya ngomong gini, kamu tuh kalau manggil dia jangan bapak, gak ada orang manggil dia bapak, apaan tuh, panggil dia daddy. Terus kamu tuh kalau ngomong sama dia tuh ngomongnya harus pakai bahasa Inggris. Jangan ngomong bahasa Indonesia, udah besok kalau dia bangun pagi ini aku ajarin ya, kamu ngomongnya gini, good morning daddy gitu ya. Anak-anak saya tuh. Jadi saya bangun pagi, tiba-tiba dia lagi nyapu kan, good morning dad, good morning dad. Izin ya Pak, katanya anak-anak hari ini dan selamanya harus panggil daddy. Izin gak apa-apa ya Pak gitu. Iya gak apa-apa. Terus saya mau belajar bahasa Inggris loh Pak. Jadi sekali-sekali saya ngomong sama Bapak bahasa Inggris, kalau belepotan Bapak yang kasih tahu loh Pak kalau salah ya Pak gitu. Jadi ngomong bahasa Inggris terus sama saya. Ngawur-ngawur saya karena gak ngerti. Ngomong apa sih ini orang. Tapi dia belajar. Oh dia nanyanya dalam bahasa Inggris gitu. Pokoknya dia pengen belajar lah. Dia selesai SMA. Habis dia selesai SMA, kami kuliahkan dia. Bapak Ibu tahu hari ini, dia menjadi salah satu pemilik UKM yang sangat berhasil di Jakarta Pusat. Dan dia kalau ke lebaran ke rumah saya, kalau lagi Natalan ke rumah, masih panggil Dedi sampai hari ini. Makasih ya Dad buat semua jasa-jasanya. Bisa balas? Nggak bisa, hati saya dibuat berbahagia. Makanya kenapa tadi sebelum saya masuk saya kasih tahu Pak Fosi juga. Kami tuh ada yayasan didirikan sama orang tua kami 59 tahun yang lalu. Bapak Ibu mungkin lebih sering lihat saya di YouTube gereja-gereja besar ya. Saya ini tiap tahun reguler pergi ke gunung, ke desa, kota kecamatan, kota kabupaten. Itu udah sering banget. Tahun lalu saya pergi ke atas gunung di Papua. Karena yayasan kami ini bantu hamba-hamba Tuhan di daerah. Dan itu udah biasa. Hati saya dibuat berbahagia, mereka gak bisa balas. Hati saya bersuka cita, saya udah biasa di jadwal-jadwal saya tengah minggu dari Jakarta tuh saya naik kereta. Blora lah, Tegal lah, Pekalongan lah, Rembang lah, kota-kota gitu. Ketika saya ada jadwal, ada ini, mau saya, makanya tahun ini saya ada jadwal ke Manokwari, ke kota namanya Luwuk di Sulawesi Tengah. Aneh-aneh pokoknya. Ke Papua udah tiap tahun sekarang. Karena kami juga lagi membangun banyak pelayanan di sana. Bapak Ibu terus doakan. Karena kenapa? Karena saya semangat. Karena apa? Selama 5 tahun terakhir ya, ini juga kabar yang luar biasa Bapak Ibu harus tahu. Pertumbuhan kekristenan di Indonesia luar biasa. Pesatnya luar biasa. Betul, ya berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita.
Luar biasa. Jadi saya tuh saya semangat. Dan kenapa saya aktif di sosial media? Karena selalu gereja-gereja katakan, Pak itu orang terima Yesus gara-gara sosmed. 90% gara-gara sosmed. Jadi gunakanlah sosmedmu sebagai mimbarmu. Ya, biarlah banyak orang makin kenal siapa Yesus. Indonesia dimenangkan untuk Yesus. Ya. Yang terakhir, poin yang terakhir. Kita udah belajar, ya dari tadi kita belajar ya, mengatasi diri sendiri. Kemudian hal-hal yang kita lakukan sesama tuh secara horizontal tuh banyak yang paradoks. Berbuat baik supaya orang itu dapat berkat dari kita walaupun gak bisa balas, kita dibuat berbahagia. Yang terakhir di tahun ini ya, ini kita udah lewatin 2 bulan loh. Gak berasa udah masuk ke bulan yang ketiga. Ada satu prinsip yang juga saya pernah dulu singgung sedikit. Coba kita baca ayat terakhir Ulangan 31 ayat 8. Ayat favorit jemaat, ayat terakhir. Kecuali jemaat PD Immanuel ya. Di sini mukanya haus-haus, semuanya langsung ini, ya kenapa terakhir? Kalau gereja lain, yes terakhir, yes pulang, habis ini pulang gitu. Kalau sini enggak, mukanya tuh haus semua gitu. Ulangan 31 ayat 8. Sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Tuhan berjalan di depan saya, Tuhan berjalan bersama saya. Artinya Tuhan itu maha hadir. Oke? 2 tahun lalu, saya tutup dengan ini. Saya ada di kota Sydney karena saya diundang sama sebuah gereja Indonesia di sana. Saya lagi makan siang sama seorang teman lama lah di sana. Terus dia tanya gini sama saya, Bill nanti jam 2 nih aku harus jemput anakku. Nanti jam 2 siapa yang temenin kamu? Udah gampang lah. Tapi nanti jam 2 ada teman baru dari gereja yang ngundang mau ke sini juga, udah gampang, udah nyantai aja. 1:30 teman yang baru, teman baru tuh datang 1:30. Kan sama-sama orang Indonesia ya, dikenalin langsung. Kenalan, ini sama-sama orang Indonesia, diaspora, tinggal jauh, ayo kenalan. Terus kita beranjak jalan, kita jalan. Karena yang satu mau masuk ke mobilnya mau pergi jemput anak, yang satunya lagi ngajakin saya ngopi. Kita jalan bertiga. Lagi jalan bertiga, kita kenal, mereka saya perkenalkan. Seperti biasa lah, orang di luar negeri sama-sama orang Indonesia kan pasti nanya udah berapa lama di sini. Terus sama-sama orang gereja lagi, pasti nanya juga gereja di mana, ya kan? Kerja di mana? Nah, ngomong nih, yang teman lama ngomong sama teman baru, bro kerja di mana? Aku supir bus katanya gitu. Terus dia bilang gini, wah aku juga pengen tuh, lagi mau ngelamar jadi supir bus, gimana caranya ya? Udah lewat aku aja, aku senior. Nanti aku kasih lamaranmu sama HRD, udah lewat aku aja. Gitu. Terus ngobrol lagi, terus teman baru nanya sama teman lama, anaknya berapa bro? 5. Gitu. Saya cowel dia, banyak juga anak lo ya. Gitu. Teman lama nanya sama teman baru, lu berapa bro anaknya? Lagi program. Tolong doain ya, karena agak susah ketemu dokternya, waiting list, dokter objinnya. Teman lama nanya, emangnya siapa nama dokternya? Dia sebut namanya. Teman lama ngomong gini, lah itu mah ipar gue. Oh gitu, iya itu dokternya ipar gue. Emang ngetop banget dia di Sydney, di kota Sydney. Udah tenang aja. Mana WhatsApp-nya? Nanti gue kasih sama dia. Udah gampang, pasti lo ketemu sama dia. Saya bilang gini sama mereka, guys. Ini kalau tadi teman yang baru datang di atas jam 2, gak ketemu nih kalian. Dia datang 1:30, kalian ketemu. Lo mau jadi supir bus, ketemu sama supir bus. Lo butuh ketemu dokter, ketemu sama iparnya. Tuhan kalau pertemukan orang, itu karena Tuhan udah berjalan di depan kita. Tuhan menyiapkan orang yang tepat, kesempatan yang tepat untuk dibawa ke tujuan yang tepat, gitu loh. Karena kita tuh anak-anaknya dia, ahli waris dan orang yang punya hak penuh atas semua janji Tuhan. Tuh Alkitab udah katakan begitu. Jadi saya bilang sama mereka, guys lihat nih, Tuhan kalau pertemukan orang kan luar biasa banget. Dahsyat, ini hal kecil, hal sederhana tapi dahsyat banget kan. Kemarin saya ketemu lagi sama mereka. Jadi kemarin waktu saya baru dari Sydney juga, antara anak saya ke sana. Mereka kumpul, mereka udah jadi temenan, mereka udah satu gereja, udah temenan gitu ya. Terus teman yang 2 tahun lalu itu mau program punya anak, dia datang ke saya, dia peluk, Bill. Dia bawa istrinya, istriku udah hamil. Ntar 4 bulan lagi melahirkan. Tuhan baik ya Bill, Tuhan dahsyat. Kok bisa ya Tuhan pertemukan semuanya persis on time. Bapak Ibu, apapun kekhawatiran di tahun ini, ingat dia berjalan di depan kita.
Dia menyiapkan yang terbaik. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang dia sudah mulai dia akan akhiri dengan indah. Percaya engkau sudah menerima kesembuhan total kalau engkau sedang sakit, permanen, komplit. Kalau engkau sedang dalam pergumulan pemulihan sudah on the way. Dan terima itu sebaik-baiknya dan berikan hidupmu untuk Tuhan. Rangkumkan hidupmu dengan satu kata, aku mau mengasihi Tuhan dan aku mau mengasihi sesama. Sama seperti dia mengasihi aku. Sederhana aja udah. Dan aku tahu melakukan firman Tuhan itu susah. Aku harus menaklukkan diriku dengan kebenaran firman. Dan aku harus wariskan firman itu kepada keluargaku. Masuk ke tahun ini dan saya berdoa kita dimerdekakan. Dan saya percaya akan banyak kesaksian nanti keluar di akhir tahun ini. Karena Tuhan mendahului kita dan menyiapkan semuanya terbaik buat anak-anaknya. Amin. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Bapak yang baik, terima kasih buat hari ini mengucap syukur Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Menteraikan firman ini ya Tuhan. Dan kami percaya hari ini dan selanjutnya kehidupan kami penuh dengan kesaksian karena kami mengalami Yesus. Tuhan, kami gak mau hanya sekedar seperti orang-orang Farisi, hanya sekedar dengar firman, tahu firman saja. Tapi kami mau betul-betul firman itu menguasai diri kami. Kami mau Tuhan ringkasan dari semuanya itu adalah kehidupan kami diubahkan. Kehidupan kami menjadi kehidupan yang berdampak. Kehidupan kami adalah kehidupan yang melakukan firman Tuhan. Walaupun itu paradoks, bertentangan dengan logika manusia. Tapi jika kami lakukan itu, kami sadar firman itu memerdekakan hidup kami. Bahkan hidup kami jadi dampak, jadi berkat bagi orang sekitar kami. Karena itulah yang Tuhan mau kami lakukan. Ajari kami Tuhan, supaya kami tidak mengejar hal-hal yang tidak penting dalam hidup ini. Tapi biarlah kami menjadi pengelola-pengelola kehidupan yang luar biasa di dalam Tuhan. Menempatkan Tuhan nomor 1 atas hidup kami. Biarlah firman ini Tuhan termeterai dalam setiap hati kami. Dan kami akan berjalan di dalam kekuatan Tuhan, di dalam kuasa-Mu dan otoritas-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan